Yuk. Ini setelah bumper ya langsung ya. Ya, yuk. Siapapun rekam suara, yuk mulai. Gua ya. Mau kencing dulu lah bentar. Ih, ya Allah, Pan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Back It Talks bersama gue Valerio Panama. Dan seperti biasa sama 4 teman gue lainnya, ada Daniel. Hai. Ada Dada dong. Nah, ada Evan. Dada ke kamera. Wadidaw. Wah. Ada Gaby. Halo. Hai. Ada Valen. Halo. Woo. Oke, kita hari ini bakal ngobrol ngalor ngidul lagi. Seperti episode pertama, kita ngobrolnya bakal ngalor ngidul. Nah, tapi sebelum kita ngobrol nih, gue punya pertanyaan. Jadi, gue sempat kepikiran nih, kayak tiba-tiba kepikiran dalam pemikiran gue nih, berapa orang atau berapa persen rakyat Indonesia yang kuliah ya? Bukan Ya. tiba-tiba kepikiran gitu, kayak berapa persen ya kira-kira rakyat Indonesia yang pernah berkuliah? Pernah berkuliah nih. Pernah dan sedang mungkin ya. Eh, Kalian berapa persen? Waduh. Gue ya, kalau 90%. angka tuh gue nggak bisa. Tapi pasti banyak. Iya. Wow. Kalau Kemungkinannya dari 0 sampai 100% ya. Nah, kalau Iya. Daniel berapa persen? 90%. 90%. Nah, Oke, tebakannya bagus. Ada yang lebih tinggi? ayo penawaran tuh. Ada kayak ini ya, penawaran ya. Kayaknya 40 deh. 40%. Kok udah turun? Kalah lu, Pan. Kayaknya 85% deh. Berapa? 85%. 85%. Kalau Valen? Gak bisa dia, gak Gua bisa. tuh sulit kalau angka-angka itu nggak suka gue. Ya udah, Udah tebak aja. 75%. 75%. Ya. Oke. Jadi waktu gue sempat berpikir gini, gue sempat mikir, terus gue tebak-tebak, kayaknya 50%. Tapi setelah itu gue langsung nyari tahu di Mbak Google. Nah teman-teman, Aduh. gue mau ngasih tahu nih. Aduh. Jadi gue ketemu satu artikel yang menjawab pertanyaan gue nih. Satu artikel gue kutip di Radar Jogja tahun 2019. Nah, jadi jawaban yang paling mendekati itu jawabannya Epen. Tapi itu juga masih ketinggian, guys. Wah, Jadi teman-teman tahu guys. betul gua kejauhan dong. Gua kejauhan dong. Bahwa rakyat Indonesia yang berkuliah, yang pernah berkuliah atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu adalah hanya 34%. Wah, Wah. Dan yang mendapat gelar sarjana hanya 9%. Wow, gue salah satunya. Iya. Gue tercengang sih dengan penelitian ini, kayak itu cuma sepertiga dari total rakyat Indonesia yang at least pernah merasakan bangku perkuliahan, pernah merasakan masa-masanya kuliah. Cuma sepertiga, guys. Dan kita semua pernah atau sedang berada dalam masa-masa perkuliahan, pernah atau sedang ya. Nah, berarti kita kan sedang. Iya. Kita sedang. Kalian sudah pernah. Kalian sudah pernah dan sedang. apa ya? Nah, pertanyaannya adalah, kan kita berarti cuma 1/3 dari total rakyat Indonesia yang berkuliah. Ya 1 dari 3 orang. Nah, pertanyaannya adalah, kan kita sebagai kaum minoritas nih. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita mau kuliah ya? Karena kita cuma bagian dari 34%, kayak lebih banyak orang yang nggak milih untuk berkuliah. Ya mungkin karena faktor finansial atau apapun, tapi ada faktor-faktor lain juga kan. Nah, tapi pertanyaan gue adalah, kenapa ya kita mau kuliah ya? Tapi itu BTW surveinya tahun sekarang ya? Nggak, itu 2019. Oh, Pink. tahun lalu. Tahun lalu. Ya pasti nggak beda jauh lah hasilnya. Iya. Wah, Ya. sedikit juga ya berarti ya. Tapi kalau sampai angkanya salah ya, salahin artikel itu. Jangan salahin gua. Yang nyari sumber lah gimana sih? Ya kan gue penasaran, gue nemu jawabannya itu ya gimana ya. Nah, gue penasaran sih kenapa lebih sedikit yang kuliah dibanding yang nggak kuliah ya. Kalau kalian, kenapa sih kalian mau kuliah?
sekalian kenalin diri dong. Kan teman-teman mungkin belum ada yang tahu. Teman-teman nih kuliah jurusan apa, angkatan berapa. Ya, tak, dua tak. Oh ya dah. Botak. Sekarang gua udah ada rambutnya nih. Tuh, liatin. Wih, gila gak? tapi tetap sama aja kayaknya, gak ada yang berubah. Oke. Gua bakal memperkenalkan diri. Oke, nama gua Daniel. Bisa dipanggil Nil atau sekarang bisa dipanggil Botak. Karena botak nih ya. Oke, gua dari Unpar, jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2018. Nah, kalau mau jawab pertanyaan tentang kenapa sih gue kuliah gitu kan, sebenarnya ada 2 faktor sih. Yang pertama itu diri sendiri. Kenapa? Karena karena kayak istilahnya SMA tuh nggak cukup lah, kayak masih kurang lah menurut gue, karena kayak banyak banget hal yang harus diperdalam lagi. Kayak SMA tuh kayak masih, kalau menurut gue kayak masih dasar, sedangkan kalau di kuliah tuh lebih dalam lagi dan kita dituntut untuk lebih mandiri. Terus terang kan kayak harus ya belajar sendiri, terus juga ya bisa survive gitu di tempat kuliahnya kita. Yang kedua tuh faktor orang tua. Ya orang tua pengen yang terbaik ya tentunya buat anaknya, dan orang tua gue benar-benar push gue untuk bisa sampai jenjang perkuliahan dan bisa support pekerjaan orang tua. Kayak gitu sih kalau dari gue, 2 faktor aja kenapa alasan gue kuliah sampai saat ini kayak gitu. Mantep ya jawabannya ya. Terlihat Daniel nih haus ilmu ya. Haus. Aduh. Menghargakan ilmu. Tepuk tangan untuk Botak. Botak, mantap Botak. Ayo Raja Gimik, silakan. Raja Gimik. Siapa ya Raja Gimik? Siapa? Waduh, ketahuan. Siapa nih? Siapa nih Raja Gimik? Apaan? Gila. Raja Gimik. Iya, gila. Kan lu kerjanya bikin gimmick terus. Gimana? Waduh. Jangan penuh sandiwara. Apa ya? Kalau opini gue dong sih, kayak dulu ketika gue masih SMA kan ya orang tua gue kan punya usaha lagi segala macam. Nah ketika gue SMA gue pikir gitu kan, kayaknya kalau misalkan gue untuk melanjutkan usaha orang tua gue kurang tertarik. Nah terus gimana dong cara untuk memperlengkapi gue untuk berkuliah. Nah sekarang gue kuliah di Unpar jurusan Teknik Kimia angkatan 18. Nah dulu tuh Widih, teknik cuy. senang kayak science gitu sih dulu kan, science gini segala macem. Terus gue cari-cari lah apa gitu yang sesuai sama passion gue lah gitu kan. Mungkin itu tuh gue ada 2 sebenarnya, kayak satu ke arah musik sama science IPA gitu. Terus akhirnya gue singkat cerita gue milih ke Tekim. Ya apa ya, kenapa gue mau berkuliah kayak tadi, karena untuk memperlengkapi gue sih, untuk memfasilitasi gue apa yang bisa gue dapetin dan akhirnya nanti ke depan bisa gue terapin gitu ke depannya. Jadi intinya gue butuh kuliah karena gue butuh tools untuk memperlengkapi gue. Wih deh, gila ini lebih harus ilmu pangkat 2 ini. Harus ilmu pangkat 2. Udah, lanjut. Nah di sini nih ke satu lagi ke bocah yang paling cilik nih. Waduh. Yang paling muda dari antara kita semua. Wadidiu. Waduh. Wadidaw. Sih teman-teman untuk waktu dan tempatnya. Bukan. Salah ya. Salah. Aduh sedih ya. Ayo silakan untuk bocah cilik. Ya, jadi perkenalkan dulu, kalau belum tahu, gua Gaby, kuliah di Unpar juga sama juga kayak Daniel dan Evan, tapi jurusan gua adalah akuntansi angkatan 2019. Jadi masih sangat amat baru gitu, masih tahun pertama kurang. Nah, kenapa pengen kuliah? Karena gue berpikir realistis aja bahwa kalau mau kerja harus ada ijazah S1. Oke. Udah. Cuma sekali Anda ya. Kayak ada tambahan apa gitu. Kayak ada tambahan apa, gue nungguin. Enggak. Nggak ada.
yang pertama itu. Terus yang kedua karena menurut gua kuliah itu apa ya, sama kayak Daniel ngomong itu, bahwa itu teh kalau di sekolah itu teh hanya dasar gitu, sedangkan pas masuk kuliah itu kayak mungkin ada beberapa mata kuliah yang pelajari dasar SMA, tapi kan secara naik semester 2, semester 3 dan semester selanjutnya itu kan bakal belajar kayak lebih lagi gitu kan, lebih mendalam, lebih mendalam. Jadi gue juga pengen gitu tahu sebenarnya di apa yang kita kerjakan ini pasti ada ilmunya. Jadi gue pengen tahu ya, ini gitu, guys. haus ilmu pangkat 3 ini berarti. Haus ilmu. Hashtag haus ilmu. Haus ilmu. Angkat 3. Gaby mah masih awal, masih semangat kuliahnya ya. Belum ketemu Oh iya bener. Ya doain aku ya. masih berapi-api ya, masih kecium semangatnya ya. Masih banyak lah Nah, nafasnya. lanjut dari nah kita lanjut ya, berarti dari yang paling cilik sekarang ke yang sesepuh kita nih, sesepuh kita. Sepuh. Wadidiw. Dari sesepuh kita. Sepuh. Aduh sedih banget. Kalian ayo. Apa kalian. ini? Gue. Oke. Kalau gua sama seperti Gaby, gue juga mahasiswa awal ya, bahkan baru mau masuk semester 1. Nanti Oh iya. Nanti masuknya S2. Oh, S2. Jadi Oh, S2. udah Oh. mau ngehujat gue ya pada ya. Oh. Jadi buat yang belum tahu, gue baru lulus ya di bulan Februari kemarin wisudanya, baru lulus dari S1 jurusan hukum. Terus kalau ditanya kenapa gue mau kuliah, sebenarnya dari SMA gue juga memang udah kepikiran untuk mendalami bidang hukum kayak gitu. Terus kayak memang gue udah pengen jadi pengacara, cuman ternyata waktu gue udah kuliah, ternyata gue lebih menyukai bidang perdata. Jadi akhirnya gue S2 notariat di salah satu universitas swasta. Kayak gitu. Itu sih ya. Base-nya dari memang udah tahu sih pengen apa ya. Gitu. Perdata tuh apa, Len? Siapa tahu ada yang belum ngerti. Oh Waduh. iya, perdata nih apa ini? Jadi kelas online. Iya dong, iya benar. Perdata tuh apa? Walaupun ngobrol yang ngalor ngidul, tapi harus mengedukasi. Wadidiw, mengedukasi. Oke, buat yang belum tahu, mungkin masih kalau gua jelasin rada bahasanya ribet, pada nggak ngerti takutnya. Jadi singkatnya, sederhananya perdata itu lebih ke harta kekayaan sih. Kayak gitu. wah ini nih Biar haus mengerti ya. uang nih. Haus uang. Haus. Haus uang tanah surat. Iya nih. Jadi Haus, kalau haus. butuh jasa gua bikin surat tanah, silakan ya datang ke gua. Wadidiw. Promosi dari 2 sekarang tahun ya. lagi tapi. 2 tahun lagi. Siap. Promosi. By the way, gue sendiri yang belum perkenalkan diri ya. Jadi gue juga sama ya. Nunggu gua tanya ya. Telat. Telat banget. Gue Valerio, gue alumni Unpar juga. Gue lulus bareng Valen kebetulan. Tapi gue masih lebih muda kok. Wow, membela diri. Oke. Sudah. Kita harus mengedukasi, guys. Kita harus mengedukasi. Itu banyak bercanda. Ya, lanjut. Siap. Ya sama sih, gue juga kuliah. Tapi gue bedanya sama kalian nih. Gue mikir kenapa gue mau kuliah ya. Adalah karena gue sudah ditanamkan sejak kecil bahwa kuliah adalah bagian dari pendidikan. Jadi kayak ketika kalian lulus SD, lanjutnya kan ke SMP ke SMA. Nah gue pikir tuh setelah SMA, oh ada kuliah, ya udah gue kuliah. Gue nggak mikir kayak kuliah gue untuk memperlengkapi diri karena gue haus ilmu, tapi kayak gue mikir karena abis SMA ada tahapan S1, ya berarti ngambil S1. Beda ya, kelihatan banget ya. Beda. Gak haus sih. Gak haus ini. Ini gak haus ini. Sombong ini. Tidak haus ini. Udah kenyang Usia kayaknya. 3,5. Oh. Asia. Nah oke. Nah gue punya pertanyaan lagi. Lanjut ya, kita lanjutkan obrolan. Nah kan kita semua udah pernah nih ngerasain dunia perkuliahan. Kita semua, bahkan ada yang sedang menjalani, bahkan ada yang masih bau-bau maba gitu ya.
Gue udah maba. Nah, menurut Iya. kalian sendiri nih, menurut pandangan kalian sendiri ini seberapa penting sih dunia perkuliahan menurut kalian? Seberapa penting gitu? Kenapa kalian gak milih kerja aja gitu? Sampai harus mementingkan dunia perkuliahan gitu. Menurut kalian seberapa penting coba? Menurut yang paling muda dulu, gue penasaran sih jawaban yang paling muda. Biasanya masih lebih idealis gitu kan. Iya. Bener-bener masih semangat. Masih semangat. Masih kuat lah larinya tuh. Wow, masih kuat lah pokoknya. Berapa apa tadi, berapa pentingnya Berapa ya? penting sih menurut lo dunia perkuliahan? Iya, iya. Banget. Penting banget itu mah. Banget. Kenapa? Banget. Kayak tadi yang gue dijelasin kan bahwa kampung, kayak gue dijelasin kan tadi bahwa bentar ada apa-apa. Iya. Menurut saya ya sangat penting. Nah, kenapa? Karena tadi yang gue dijelasin kan sebelum mengapa ingin kuliah, karena karena kan sekolah itu kan apa ya, kayak dasarnya gitu, mau SD sampai SMA itu adalah dasarnya. Sedangkan kuliah itu adalah ya ada juga beberapa matkul yang dasar, tapi kan setiap level kan pasti level semester 2 sampai semester 8 gitu. Itu kan ada apa ya, kayak ada yang lebih mendalamnya lagi, lebih ke perminatan gitu. Jadi itu juga yang membuat gue juga jadi pengen belajar gitu. Jadi seberapa pentingnya, penting banget. Terus juga kan sambil dapat kerjaan, karena ya realistisnya aja sekarang juga walaupun cuman jadi berapa persen, cuman seperti 3%-nya tadi ya menurut Yeah. artikel tadi ya, itu juga kan tetap banyak gitu kalau dibandingin sama warga Indonesia, sama persennya itu tetap banyak gitu, tetap babalatak gitu. Jadi Babalatak apa? babalatak itu artinya ya banyakan Oh, banyak. orang Oke. kuliahan. Benda pisah. Jadi Kira batu bata. Jadi untuk dapat pekerjaan kan sangat amat susah gitu. Jadi harus S1 gitu untuk bisa mendapat pekerjaan juga begitu. Biasa. Lanjut, kita dengar pendapat dari Bapak Steven. Aduh, aku lagi, Pak. Steven, Siapa lagi kalau enggak? Emang ada bintang Iya. tamu? Bisa ada bintang tamu? Enggak ada. Oh iya. Ya, apa ya? Pendapat kita pasti punya apa, kayak pemikiran yang berbeda-beda lah. Menurut gua juga penting, tapi penting yang dimaksud itu landasannya adalah ya kayak tadi, karena gua butuh tools untuk memperlengkapi gua gitu loh. Nah, jadi kan apa ya, kalau di SMA kan mungkin kayak terbatas lah, kayak hal-hal yang general yang diajarin gitu. Nah, kalau semakin ke atas terus kayak misalkan kuliah kan lama-lama makin mengerucut gitu yang kita pelajarin. Nah, jadi kita apa ya, istilahnya bakal bisa fokus pada satu titik loh. Nah, terus yang kedua, kenapa menurut gua kuliah itu penting, karena dapat relasi dengan orang lain. Jadi relasi apa ini? Dan Iya. dong, pemahaman relasi lu jangan sesempit itu loh. Waduh, ampun. Nah, Iya, relasi yang dimaksud itu ya apa namanya? Kan kita network. ya network lah. Satu angkatan itu misalkan ada 100 orang, ya istilahnya kita punya 100 teman baru gitu loh. Nah, belum angkatan atas, belum dari jurusan yang lain segala macam, tempat perkuliahan kita kayak gimana, pintar-pintar kita bangun relasi sama orang gitu kan. Ya gue percaya sih kayak ketika kita bangun relasi dengan benar, ya outputnya juga bakal bagus gitu ke depannya. Nah, jadi intinya ya, kenapa menurut gue penting, satu karena gue butuh tools untuk memperlengkapi, kedua ya tadi relasi tersebut. Saya dukung Steven. Nomor berapa? Nomor berapa nanti gue coblos deh. Caleg nomor berapa? Nomor 3 ya. Oke. Bagus. Ayo lanjut ke pasangan berikutnya. Pasangan. Paslon. Dari kubu oposisi. Siap. Oke. Kalau dari gua nambahin aja sih, sebenarnya kurang lebih sama juga penting. Tapi kalau berbicara soal pengalaman sih, kalau dari gua sendiri kan gua kuliah kan di luar
kota ya, misalnya kayak gue dari Lampung dan gue kuliahnya di Bandung kayak gitu. Nah kayak istilahnya penting banget sih, karena dari situ gue belajar yang pertama kayak relasi yang Evan bilang, belajar kayak harus bangun teman baru, cari lagi gitu kan. Soalnya kan teman-teman SMA juga udah pada pencar semua kan ke tempat lain, dan itu juga yang kuliah di sana juga sedikit gitu teman gue, tapi kayak gitu. Nah terus juga penting juga karena untuk lebih memperdalam pengalaman gue gitu. Jadi kayak istilahnya kayak ya nambah ilmu lagi lah dari setiap matkul yang gue ambil di perkuliahan itu sesuai dengan jurusannya gue gitu. Dan itu juga bisa gue praktein di nanti kalau misalnya gue nyari kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Setuju. Nah, kita dengar pendapat satu orang lagi nih. Tapi gua bisa tebak, pasti menurut dia penting juga. Sampai-sampai 2 kali, cuy. Oh iya benar juga ya. Tapi kita dengar langsung dari orangnya deh. Oke. Kalau ditanya kuliah penting atau enggak buat gua ya, sangat penting sih buat gua. Kenapa? Karena kayak tadi yang gua bilang, memang dari SMA pun pengen ngedalamin hukum, dan kalau misalnya ngedalamin hukum tuh sifatnya profesi kan gitu. Jadi kayak gelar itu penting banget gitu, S1. Bahkan kita kayak bahkan butuh S2 lagi gitu, beberapa profesi kayak gitu. Jadi kayak kalau hukum ini sifatnya kan kalau misalnya lu udah lulus S1 tuh kayak jelas gitu lu mau kemana, pengacara, notaris kayak gitu, karena sifatnya keprofesian gitu. Kita tidak akan, biasanya jarang sih memang kayak kita buka usaha sendiri, tapi bukan berarti nggak ada gitu. Cuman ya pasti sih sampai S2, bahkan kayaknya S2 aja deh gue, nggak mau lanjut lagi. Cukup. sulit kayaknya ya. Kayak sulit deh. Oke, thank you teman-teman buat jawabannya. Gue setuju banget sih. Gue mikir juga setelah gue melewati masa perkuliahan ini, gue juga mikir sih bahwa perkuliahan tuh penting. Gak seremeh dengan alasan gue pertama kali gue mau berkuliah. Yang jelas itu gak penting banget sih alasan gue. Tapi gue setuju sih. Maksudnya dengan setiap pendapat kalian, apalagi ketika di perkuliahan, gue ngerasain banget sih yang namanya membangun networking atau relasi yang kayak kata si Evan dan Daniel ya. Tadi sempet singgung. Kayak misalnya, gue kan SMA-nya di SMA swasta nih, yang satu angkatan cuma 200 orang. Begitu masuk masa perkuliahan, satu angkatan 2.000 orang lebih, kayak ketemu orang baru banyak banget. Bayangin, satu angkatan lu 10 kali lipat dari SMA, cuy. Iya. Terus kayak, gila, banyak banget ketemu orang-orang. Dan di situ kayak lu harus pinter-pinter sih, memilah-milah kan, teman yang baik, teman yang tidak baik. Tapi ketika lu membangun relasi dengan teman yang baik-baik, mereka memberikan influence lu yang baik, menurut gue itu bakal jadi salah satu advantage kenapa lu berkuliah sih. Memang bukan menutup kemungkinan lu mendapatkan networking di luar juga sih, cuman menurut gue itu salah satu keunggulan sih. Aku pikir juga sih, kalian pernah denger nggak sih program barunya Nadiem Makarim, Kampus Merdeka? Wah, apa tuh? Wah, mana aja nih? Pasti kayak gini-gini langsung apa tuh? Itu apaan? Rumah horor aja, apa tuh rumah horor? Sedih dah. Parah. Gue semenjak dengar program dari Nadiem Makarim, waktu itu kan dia baru ditunjuk jadi Menteri Pendidikan. Terus dia salah satu program dia yaitu Kampus Merdeka kan. Terus waktu itu dia pernah diwawancara juga, dan gue mendengarkan analogi dia kayak keren aja gitu, ngedengar dia membawakan analogi. Jadi intinya dia ngomong bahwa berkuliah ini ibarat kita belajar berenang gitu. Ketika kita belajar di satu program studi, misalnya hukum, kita akan belajar satu gaya renang, satu disiplin renang gitu, satu disiplin ilmu itu hukum. Tapi di programnya beliau yang which is akan dijalankan di masa kerjanya beliau, ya berarti harusnya sekarang ini harusnya udah mulai dijalanin sih. Dia bilang bahwa ada mahasiswa tuh nggak bisa berenang cuman satu disiplin gaya doang, tapi harus belajar yang lain-lain. Terus kan biasa kalau misalnya kita belajar di perkuliahan tuh dibilangnya belajar kayak di kolam, tapi sementara dunia pekerjaan tuh tidak semudah di kolam, tapi lebih kayak di laut gitu kan.
Nah, dengan di laut kita nggak bisa bertahan hidup dengan satu disiplin ilmu doang, tapi perlu berbagai macam gaya, berbagai macam teknik gitu kan. Dan salah satu program yang jadi gebrakan dari dia adalah belajar disiplin ilmu yang lain untuk memperlengkapi disiplin ilmu yang utama ini. Jadi kalau misalnya kita hukum, mungkin kita bisa belajar mengenai bisnis yang kelak akan memperlengkapi ilmu hukum kita mungkin di bidang bisnis. Dan itu gue begitu mendengarkan program ini, kayak ini program revolusioner banget, dan gue makin mikir nih bahwa perkuliahan tuh semakin penting gitu loh. Dan yang paling bikin gue kesel Langsung gue cari. Langsung di searching, siap. Tapi ada satu hal, guys, yang bikin gue kesel. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Programnya ada pas gue lulus. Oh iya, itu kepikiran. Ya. Baik banget. Tapi beruntung buat kalian yang belum lulus. Semoga kalian merasakan, walaupun gue nggak tahu sih realisasinya akan cepat atau enggak. Karena ini program yang revolusioner, jadi belum tentu diterapkan secara cepat. Tapi ya semoga mungkin kalian merasakan ya benefitnya. Cuma menurut gue itu sih penting sih. Sehingga gue memandang perkuliahan menjadi penting sih untuk mengequip benar-benar jadi equipping banget gitu. Bukan cuma sekedar formalitas, tapi equipping banget. Itu pandangan gue sih mengenai perkuliahan. Nah tapi seringkali nih waktu kita memilih jurusan perkuliahan tuh, kan kita milih berarti kan dari paling telat kita milih berarti kan kalau misalnya lanjut SMA, dari SMA tuh berarti kita harus milih di kelas 12, betul nggak sih? Kita harus daftar sebelum kita lulus. Itu berarti kita sekitar umur 17 sampai 18 tahun lah ya, kurang lebih ya. Sekitar 17 sampai 18 tahun tuh. Nah, apa ya kendala orang-orang tuh biasanya kalau di umur-umur segitu tuh ya mereka belum tentu tahu tujuan clear hidup mereka mau ngapain, hidup mereka tuh mau dibawa kemana tuh biasa belum pada tahu kan. Jadi banyak dengar kasus ya, ketika milih jurusan tuh biasa ngikut-ikutan temen, milih jurusan biasa karena disuruh orang tua, milih jurusan tuh biasa karena ngelihat pergaulannya di sana keren, jadi ya udah gue mau ikut sana deh. Nah tanpa sadar terkadang itu misalnya pilihan-pilihan jurusan kita tuh didrive oleh hal-hal yang bukan berdasarkan keinginan kita gitu. Nah, yang jadi permasalahan nih guys, di tengah-tengah perkuliahan nih ya, suka tiba-tiba orang tuh baru ngeh, wah ini ternyata bukan pilihan hidup gua, ini ternyata bukan jurusan yang sebenarnya gua mau. Atau dalam tanda kutip bisa dibilang salah jurusan gitu. Pengen nanya nih sebelumnya ke teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pernah nggak sih ngerasa ada di momen-momen dimana kalian ngerasa kok kayak gue bukan jurusan ini nih harusnya gue di jurusan X gitu misalnya? Pernah nggak punya pengalaman gitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Serius?